Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denis Maulana dari kelas C dengan NPM 242122111107. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara untuk mencari measures of tendency dan measures of variability di Excel. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, di sini kita memiliki data dari kelas D dengan eh, jumlah data sebanyak 38. Nah, setelah kita tahu seperti ini, kita untuk angka pertama yaitu kita mengurutkan semua datanya itu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk caranya itu gampang, kalian tinggal drag aja semuanya sampai bawah, sampai data yang terakhir. Terus kalian tinggal ke form, terus ke sort and filter, terus sort smallest to largest. Continue with the current selection, terus sort. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal ke copy dari data yang sudah diurutkan tersebut dan masukkan ke score X. Nah, disarankan kalian juga membuat dulu si tabel-tabel yang seperti ini, score X, frekuensi X, kali F, segala macamnya sampai yang eh, ini semuanya juga dibuat dahulu supaya memudahkan untuk pengerjaannya. Setelah seperti ini, teman-teman tinggal pergi ke bagian data dan juga remove duplicate. Pilih current with the continue with the current selection, remove duplicate. Nah, di sini ada kelihatan. Tinggal pencet OK saja. Nah, otomatis si data-data yang duplicate itu sudah dihapus dari sini. Nah, untuk selanjutnya kita mencari frekuensinya. Caranya sendiri cukup gampang, teman-teman. Teman-teman tinggal ke frekuensi, ke kolom frekuensi, terus pencet aja sama dengan, terus kemudian ketik count if, buka kurung, pilih range-nya yaitu data dari yang di sini yang sudah diurutkan, kita ambil sampai bawah, sampai terakhir. Nah, setelah selesai, teman-teman eh, pencet koma atau di Excel saya itu titik koma, pilih skor yang pertama, yang di sini, yang di skor X, yaitu yang 64. Kemudian tutup kurung, kemudian tekan Enter. Setelah ini akan muncul angka satu dan untuk ke bawahnya, teman-teman cukup drag saja. Nah, setelah ini kita jumlahkan untuk data frekuensinya. Gimana caranya? Tinggal ketik saja sama dengan so buka buka kurung dan semua frekuensinya, kemudian tutup kurung. Nah, kita akan mengetahui bahwa si nilai frekuensinya itu adalah 38. Nah, sekarang untuk X kali F-nya. Caranya gampang. Teman-teman tinggal sama dengan skornya itu yang 64 kalian klik. Kemudian kali itu di EXO adalah logo bintang. Ketik bintang. Kemudian F-nya, frekuensinya yang pertama. Ini. Kemudian tekan Enter. Nah, sama seperti tadi teman-teman. Tinggal drag saja ke bawah. Nah, kemudian untuk total X kali F-nya, teman-teman hanya perlu drag yang dari 38 ini ke kanan. Nah, otomatis sudah terjumlahkan untuk X kali F-nya. Nah, untuk sekarang, kita cari X kurangi meannya. Nah, karena kita belum tahu nilai meannya itu berapa, kita cari dulu. Kita balik dulu ke kolom yang di sini. Nah, untuk mencari mean, itu cukup gampang, teman-teman. Teman-teman tinggal tinggal pencet saja sama dengan terus kalian ke nilai dari X kali F-nya kemudian dibagi atau dibagi di sini itu garis miring dengan 38. Setelah itu teman-teman tinggal klik enter. Nah, otomatis diketahui bahwa nilainya itu adalah 129,68. Kita kurangi dulu si angka di belakang komanya karena angka di belakang koma itu harus maksimal ada dua angka. Nah,
Jadi 129,68. Nah, sekarang kita beralih lagi ke X kurangi min-nya. Karena kita sudah tahu nilai min-nya, kita di sini tinggal klik saja sama dengan X-nya tadi itu adalah 64, tinggal dikurangi min di sini. Nah, karena eh, angka di sini min itu eh, ada komanya di belakang. Nah, jangan langsung dijumlahkan, tapi kita harus menggunakan logo dolar, yaitu sebelum angka N dan juga setelah angka N. Jadi, dolar N, dolar 2. Setelah itu, teman-teman klik Enter. Nah, langsung ketahuan si jumlahnya itu adalah 65,68. Teman-teman tinggal drag lagi saja seperti tadi. Nah, langsung selesai si X kurangi min-nya. Kita lanjut ke X kurangi min pangkat kuadratnya. Ini sangat gampang sekali. Teman-teman tinggal sama dengan, terus pilih X min yang di sini, nilainya. Terus untuk pangkat 2, teman-teman bisa dengan cara kali lagi dengan ini, ataupun dengan menggunakan pangkat, yaitu eh, seperti ini, dan juga gunakan angka 2, soalnya yang dicarinya itu angka apa pangkat 2-nya. Kemudian klik tetap. Kemudian langsung ada nilainya. Seperti biasa, drag ke bawah, hasilnya sudah terlihat. Dan sekarang yaitu kita mencari F kali X kurangi min pangkat 2. Untuk ini gampang juga. Tinggal teman-teman tinggal sama dengan, karena frekuensinya satu, kita klik di sini, kali itu bintang, buka kurung, X kurangi min. Berarti yang ini pangkat 2. Kemudian tekan Enter. Hasilnya sudah kelihatan. Kita tinggal kurangi aja angka di belakang komanya. Harus ada 2 saja. Kemudian drag ke bawah. Nah, selesai. Dan untuk jumlahnya seperti tadi, teman-teman tinggal drag aja yang total penjumlahannya ini ke kanan. Nah, tinggal di adjust saja angka di belakang komanya. Semua angka di belakang koma itu harus maksimal hanya ada 2 angka. Nah, setelah kita eh, menjumlahkan semua ini, oh sebelum lanjut, kita kasih dulu border semuanya supaya enak dilihat. Nah, setelah ini, kita beralih ke measure of tendency-nya. Kita akan mencari nilai dari median. Caranya sendiri itu eh, cukup gampang, teman-teman. Untuk median, teman-teman tinggal eh, cari dulu rata-ratanya itu berapa dari nilai skor, dari si frekuensinya. Jadi kita tinggal ketik saja sama dengan, kemudian total dari frekuensinya kita masukkan, kemudian dibagi 2. Boom, kita sudah mengetahui bahwa medianya itu adalah 9, ada di eh, 19. Nah, kita tinggal cari saja yang 19-nya itu ada di angka berapa, teman-teman. Nah, supaya tidak, kan karena kita ketahui ya bahwa si total datanya di sini itu ada 38. Berarti kita tinggal cari saja, karena ini genap, pasti tengah-tengahnya itu ada yang dibagi. Dan eh, kalau teman-teman hitung juga, berarti si medianya itu ada di antara angka 130 dan 132. Teman-teman kasih tanda saja supaya tidak lupa. Nah, terus bagaimana sekarang? Nah, sekarang tinggal kita bagikan saja, yaitu sama dengan, buka kurung, 130 ditambah 132, kita bagikan dengan 2, yaitu kan rata-ratanya. Dan kita sudah tahu bahwa hasilnya adalah 131. Nah, untuk mode cukup gampang. Teman-teman tinggal cari saja eh,
frekuensi paling banyak dari skor itu ada di angka berapa. Kalau kita lihat di tabelnya, itu ada di angka 132 karena angka 132 muncul sebanyak 4 kali. Berarti modenya di sini adalah 132. Nah, sekarang lanjut ke range. Untuk range, eh, teman-teman hanya perlu mengurangi, yaitu angka dari eh, skor yang paling tinggi dikurangi dengan skor paling rendah. Berarti di sini 163 kurangi 64. Tinggal enter, hasilnya 99. Nah, untuk sekarang kita akan mencari kuartilnya. Yang pertama itu ya adalah dari kuartil satu. Untuk kuartil satu, caranya itu cukup mudah teman-teman. Teman-teman tinggal eh, rumusnya itu seperti ini. Sama dengan satu garis miring atau dibagi 4 dikali buka kurung. Kita lihat di total frekuensinya, total frekuensi ditambah satu tutup kurung, enter, yaitu 9,75. Nah, sekarang kita cari 9,75 itu ada di angka berapa. Kalau misalkan teman-teman hitung, berarti di sini 9,75 itu ada di angka 10 ya teman-teman. Kita masukkan saja, itu angkanya ya 121. Kemudian untuk kuartil 2-nya juga cukup gampang. Teman-teman hanya rumusnya itu seperti ini. Sama dengan satu dibagi 2 dikali 2 kurung total frekuensi ditambah satu. Hasilnya adalah 19,5. Kita cari di angka 19,5 itu ada di angka berapa? Nah, sekarang kita ketahui bahwa angka 131 itu eh, ada di sama seperti median. Karena median itu sama juga dengan kuartil 2 teman-teman. Jadi hasilnya itu sama-sama 131. Sekarang untuk kuartil tiganya. Untuk mencari kuartil 3 itu juga cukup gampang teman-teman. Tinggal cari juga dengan rumus seperti ini. 3 dibagi 4 dikali dikali total frekuensi tambah satu lagi dengan 29,25. Nah, kita cari 29,25 ini ada di angka urutan berapa, teman-teman? Nah, kalau kita lihat di sini, 12,25 itu ada di antara T138 ya. Berarti totalnya yaitu kuartil 3 adalah 138. Nah, kita lanjut ke interkuartil. Untuk interkuartil itu kita kurangi dari Q31 kurangi Q3 kurangi Q1, teman-teman. Jadi sama dengan hasil dari Q3 138 dikurangi Q1 121. Hasilnya adalah 17. Nah, untuk selanjutnya yaitu mencari variance. Variance sendiri cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik sama dengan terus dari total yang ini dibagi atau dalam kurung eh, dengan si total dari frekuensi dikurangi satu dan hasilnya adalah 365,09. Untuk selanjutnya yaitu standard deviation. Untuk standard deviation juga terbilang cukup simpel juga. Teman-teman tinggal sama dengan klik di angka variance, kemudian eh, dipangkatkan dengan 1/2 atau setengah. Dan hasilnya ada 19,1074. Kita sama seperti tadi, angka di belakang koma hanya maksimal 2 angka saja. Jadinya 19,11. Nah, kita sudah tahu untuk cara yang manualnya. Dan untuk cara yang Excelnya terbilang gampang. Teman-teman tinggal di sini saja. Untuk MEAN, untuk rumusnya itu adalah average. Kemudian buka kurung, teman-teman klik saja di data yang B di sini.
langsung semua terklik, tutup kurung, tutup kurung, langsung keluar angkanya. Kemudian untuk yang median, median tinggal ketik saja median, buka kurung, data yang B apa diambil semua, langsung muncul di 131 sama. Untuk mode sama juga, tinggal ketik mode, buka kurung, yang terus B-nya diambil semua, tutup kurung. Nah, untuk range di sini teman-teman eh, klik saja sama dengan max, buka kurung, B, tutup kurung, kurangi, min, buka kurung, data B lagi, tutup kurung, 99. Nah, untuk kuartil satu, caranya gampang juga. Ting- Tinggal ketik saja kuartil, buka kurung, data dari yang B, tutup kurung, data yang dari yang B, kemudian titik koma, satu untuk mencari kuartil satu, hasilnya 121,25. Kenapa yang di sini ada 0,25? Karena yang di Q1 itu kita cari yang manual, kita membulatkan ya teman-teman. Jadinya emang ada sedikit perbedaan, cuma tidak masalah. Terus yang kedua, sama, kuartil, buka kurung, data, titik koma, 2, karena kita mencari kuartil 2. Hasilnya 131. Oh ya, saya salah ngetiknya, 131. Dan juga untuk Q3-nya, Q3 itu teman-teman eh, tulis saja seperti tadi, kuartil, buka kurung, data, titik koma, 3, karena kuartil 3. Yaitu, boom, 138. Untuk interquartilnya, sama aja caranya, seperti yang manual, yaitu Q3 kurangi Q1, hasilnya 16,75. Emang sedikit perbedaan, cuman tidak masalah, teman-teman. Untuk variance, nah, selanjutnya, yaitu untuk variance, teman-teman tinggal sama dengan var, buka kurung, data, tutup kurung. Nah, hasilnya sama, 365,09. Untuk standard deviation juga sama, teman-teman. Di sini kalian ketik STMF, buka kurung, data, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sama, teman, 19,11. Nah, setelah kita menentukan measure of tendency dan measure of variability-nya, untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan atau membuat charts dari skor dan frekuensinya. Untuk caranya sendiri itu cukup mudah, teman-teman tinggal masuk saja ke menu insert, kemudian kalian drag antara skor X dan frekuensinya, semuanya sampai bawah. Setelah itu, kalian masuk ke recommended, ke insert, terus juga ke recommended chart. Nah, teman-teman pilih yang pertama. Setelah itu klik OK, dan kemudian muncul untuk si grafik dari data dan frekuensi yang sudah teman-teman masukkan. Saya itu tinggal atur-atur saja, seperti yang teman-teman mau di mana untuk peletakannya, dan selesai. Ini kita bisa sesuaikan lagi untuk besar kecilnya. Nah, setelah ini selesai teman-teman, dan eh, sudah selesai. Kita telah menentukan measure of tendency, variability, dan juga memasukkan charge-nya. Mungkin cukup sekian dari tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang sedang belajar statistik di Microsoft Excel. Eh, Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari segi pengajaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.